Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah segitiga, yang meliputi unsur-unsur pada segitiga, jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga, garis-garis istimewa pada segitiga, keliling dan luas segitiga. Nah, kalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Segitiga bagi kalian mungkin tidak asing lagi. Kalian sudah mengenalnya dari kalian di TK, di SD. Kalian sudah diperkenalkan dengan segitiga. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Diberikan 3 buah titik A, B, dan C yang tidak segaris. Kemudian ketiga titik itu dihubungkan. Bangun yang terbentuk merupakan segitiga. Jadi, segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 buah titik tidak segaris atau bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus. Bisa dipahami ya? Kita masuk pada unsur-unsur pada segitiga. Pada segitiga ABC di samping, AB, BC, dan AC disebut sisi segitiga ABC. Ketiga sisi segitiga saling berpotongan dan membentuk sudut titik A, B, C disebut titik sudut. Sudut A sering disebut sebagai sudut alfa, sudut B sering disebut sebagai sudut beta, sudut C sering disebut sebagai sudut gamma. Sisi BC yang berhadapan dengan sudut A ditulis A kecil, sisi AC yang berhadapan dengan sudut B ditulis B kecil. Sisi AB yang berhadapan dengan sudut C ditulis C kecil. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dapat dilihat dari yang pertama, ditinjau dari besar sudut-sudutnya. Yang kedua, ditinjau dari panjang sisi-sisinya. Yang ketiga, ditinjau dari besar sudut dan panjang sisi-sisinya. Ibu akan bahas satu-satu. Ditinjau dari sudut-sudutnya, segitiga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, segitiga lancip, yaitu segitiga yang besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu besar sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, kalian lihat gambar di situ ada 3 segitiga. Jenis segitiga yang kedua, ditinjau dari panjang sisi-sisinya, segitiga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki adalah segitiga yang terbentuk dari 2 segitiga kongruen yang berhimpit pada sisi siku-siku yang sama panjang, atau segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Yang ketiga, segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Kalian perhatikan gambar segitiga di bawah tersebut. Bisa dilihat perbedaannya.
Jenis yang ketiga ditinjau dari besar sudut dan panjang sisi-sisinya. Segitiga dibedakan menjadi 3. Yang pertama segitiga sama kaki, yang kedua segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan besar, tiap sudutnya 60 derajat. Yang ketiga segitiga siku-siku. Kalian bisa lihat gambar yang ada tersebut. Kita masuk pada sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga dibedakan menjadi 3. Yang pertama segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Kita akan bahas sifat segitiga siku-siku. Yang pertama, dua sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku. Dua sisi tersebut yaitu AC dan AB. Coba kalian perhatikan gambarnya. Yang kedua, satu sisi hipotesa yang selalu terletak di depan sudut siku-siku, yaitu di situ adalah sisi BC ya. Yang ketiga, satu sudut siku-siku, yaitu sudut A. Yang kedua, sifat segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki 3 sifat. Yang pertama, 3 sisi yang sama panjang. Perhatikan, sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CA. Bisa dilihat ya di gambar. Yang kedua, 3 sudut yang sama besar, sama-sama 60 derajat. Di situ adalah sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Yang ketiga, memiliki 3 sumbu simetri. Jelas ya? Sifat yang ketiga, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki 3 sifat juga. Kalian perhatikan gambar. Yang pertama, kedua sisi yang sama panjang, yaitu sisi AC sama dengan sisi BC. Yang kedua, kedua sudut yang sama besar. Sudut A sama dengan besarnya sudut B. Yang ketiga, memiliki 1 sumbu simetri saja. Kalau di situ adalah CD. Kita masuk pada jumlah sudut-sudut segitiga membentuk sudut lurus. Artinya, ketika kita menjumlahkan sudut A, sudut B, dan sudut C, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Bisa dipahami ya? Hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Di situ tampak gambar lengkap dengan sudutnya. Sudut A1 ditambah sudut A2 sama dengan 180 derajat. Sudut A2 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A1. Sudut A2 sama dengan sudut B1 ditambah sudut C1. Sudut B2 sama dengan sudut A2 ditambah sudut C1. Sudut C2 sama dengan sudut B1 ditambah sudut A1. Nah, sudut luar dari salah satu sudut dalam segitiga sama dengan jumlah 2 sudut dalam yang lainnya. Sekarang kita masuk pada garis-garis istimewa pada segitiga. Ada 4 yang akan kita bahas: garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Garis tinggi. Garis tinggi segitiga adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Itu ada
Contoh gambarnya, kalian bisa melakukan atau mempraktekkan sendiri dari rumah. Tolong kalian siapkan penggaris, pensil, dan jangkanya. Yang pertama, lukislah busur lingkaran pada titik B sehingga memotong sisi AC di 2 titik. Yang kedua, dari 2 titik potong tersebut, lukislah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Yang ketiga, kedua busur bertemu di 1 titik. Yang keempat, hubungkan titik B ke perpotongan kedua busur yang tadi. Bisa ya? Oke, lanjut. Garis bagi. Garis bagi pada segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sudut itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Contohnya di gambar itu ya, perhatikan. Kalian bisa lakukan mempraktekkan cara membuatnya. Yang pertama, lukislah busur lingkaran dari titik A sehingga memotong garis AB dan AC. Dari titik potong garis AB dan AC, lukislah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Yang ketiga, kedua busur lingkaran bertemu di 1 titik. Yang keempat, hubungkan titik A ke perpotongan kedua busur tadi. Garis berat. Garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Kalian bisa perhatikan gambar dan kalian juga bisa mempraktekannya dengan langkah-langkah. Yang pertama, lukislah busur lingkaran di titik Y dengan jari-jari lebih dari setengah YZ. Dengan jari-jari yang sama, lakukan lukis busur lingkaran di titik Z. Buatlah garis sumbu sehingga memotong sisi YZ di 1 titik. Yang terakhir, hubungkan titik X ke perpotongan sisi YZ sehingga terbentuk garis berat. Bisa ya? Oke. Garis istimewa yang terakhir yaitu garis sumbu. Garis sumbu segitiga adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi 2 bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Perhatikan gambarnya, kalian bisa melukisnya di rumah. Yang pertama, lukislah busur di titik K dengan jari-jari lebih dari setengah km. Yang kedua, dengan jari-jari yang sama, lukislah busur lingkaran dari titik M sehingga kedua busur berpotongan di 2 titik. Yang ketiga, hubungkan kedua titik potong busur sehingga garis tersebut merupakan garis sumbu dari sisi KM. Lakukan di setiap sisi-sisi yang lain untuk mengetahui garis sumbunya. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, keliling segitiga dan luas segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisi segitiga. Keliling segitiga ABC adalah sisi AB ditambah panjang sisi BC ditambah panjang sisi AC. Sama dengan C ditambah A ditambah B atau A ditambah B ditambah C. Jadi keliling segitiga ABC adalah A ditambah B ditambah C. Luas segitiga. Untuk segitiga yang memiliki tinggi, bisa menggunakan rumus luas segitiga sama dengan setengah ala sekali tinggi. Untuk segitiga sama sisi, luas segitiga sama dengan setengah S pangkat
2 akar 3. Untuk segitiga sembarang, bila sisi-sisinya diketahui, bisa menggunakan rumus S kali akar S kali S dikurangi A kali S dikurangi B kali S dikurangi C, dengan rumus S sama dengan setengah kali A ditambah B ditambah C. Untuk lebih paham, coba kalian perhatikan contoh soal berikut. Tentukan keliling dan luas segitiga di bawah ini. Diketahui panjang alas 8 cm dan tinggi 6 cm. Ditanya A keliling segitiga, yang B luas segitiga. Jawabnya, yang A keliling sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 24 cm. Yang B luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, karena ini diketahui tingginya ya. Sama dengan setengah kali 8 kali 6 sama dengan 24 cm persegi. Mudah bukan? Nah, bisa kalian berlatih sendiri di rumah. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.